Shalom Sidsokers, welcome to Citra Talks, Your Voice, Our Story. Bersama saya, Miss Diana. Di episode kali ini, saya ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan Ketua OSIS SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri periode tahun 2025, Putu Florisya Radisti. Shalom Risha. Shalom Miss Diana. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita kali ini. Apa kabarnya sayang? Puji Tuhan baik. Miss Diana bagaimana kabarnya? Tentunya baik juga Kak. Iya, sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini, Miss tanya-tanya sedikit boleh ya? Boleh sekali Miss. Oke, bagaimana perasaan kakak setelah menjabat sebagai ketua OSIS sekolah kita? Tentunya sebagai ketua OSIS, saya merasa sangat bersyukur dan di kesempatan ini juga saya mau bilang terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kepada teman-teman semua yang sudah mempercayakan saya untuk memimpin selama satu periode di organisasi intrasekolah. Luar biasa. Oke, nah selama kakak menjabat sebagai ketua OSIS, Miss mau tanya dulu, apa yang menjadi motivasi terbesar kakak selama kakak aktif di OSIS sampai akhirnya terpilih menjadi ketua? Motivasi dari dalam diri saya sendiri sebenarnya karena dari awal saya merasa bahwa saya sudah lumayan lama juga di sekolah ini dan sudah banyak hal-hal baik yang sudah saya dapatkan. Ada banyak pengalaman, banyak pembelajaran yang sudah saya dapat di sekolah. Jadi saya merasa bahwa ini adalah giliran saya untuk memberikan kembali ke sekolah. Sekolah sudah kasih banyak hal ke Risha, lalu apa yang bisa Risha berikan kembali ke sekolah? Apa yang bisa Risha kontribusikan kembali? Dan dari sinilah akhirnya Risha memberanikan diri untuk ikut bergabung dalam organisasi OSIS ini dalam harapan supaya Risha bisa berkontribusi, bisa berpartisipasi dalam membantu program sekolah. Luar biasa. Kalau semua anak-anak punya motivasi seperti ini, Miss rasa akan semakin maju ya sekolah kita ya. Oke Kak, bisa diceritakan selama menjabat sebagai ketua OSIS ini, program-program apa saja yang sudah kakak dan teman-teman sekalian rencanakan, dan program apa saja yang sudah berjalan sejauh ini? Ya, setelah kita dilantik, itu kita langsung boost di sosial medianya OSIS, terutama di Instagram dan di TikTok. Kemudian ada juga waktu Valentine kita menyelenggarakan program Love Bites and Blooms, di mana kita jadi wadah bagi siswa-siswi yang ingin berbagi kasih, memberikan coklat, ucapan, atau bunga mungkin ke orang yang dia sayang di area sekolah. Lalu ada juga pameran gelar karya, terus ada classmeet, dan ada juga kerja bakti di rumah ibadah. Nah, dalam waktu dekat ini kita sedang merencanakan program untuk pergi ke panti asuhan. Mohon doa juga dari penonton, dari Bapak Ibu Guru, teman-teman, semoga berjalan dengan lancar. Dan tentunya salah satu program yang saat ini sedang dijalankan juga sekarang kita lagi di podcast. Yes, of course. Oke, thank you Kak. Lalu kita langsung ke pertanyaan berikut. Nah, dari sekian banyak program yang sudah kakak jabarkan tadi, kira-kira program apa saja yang menjadi prioritas kalian? Program prioritas buat kami tentu yang paling selalu kami utamakan itu adalah sosial media. Karena di antara sekian banyak program, tentu bukti dan semua dokumentasinya itu dibutuhkan di sosial media. Yes. Karena itu jadi pusat informasi untuk warga sekolah. Kita bisa manfaatkan itu seoptimal mungkin. Dan menurut kami juga sosial media itu penting karena itu jadi track record. Yes. Sekaligus wadah untuk promosi sekolah. Selain itu, dalam periode ini kita juga mengutamakan ada dua program besar, Miss, yaitu adalah program kunjungan ke rumah ibadah seperti yang tadi sudah disampaikan dan juga program ke panti asuhan. Oke. Ada tidak program yang lebih fresh atau inovatif yang membuat program-program kalian atau OSIS kali ini berbeda dengan masa jabatan OSIS sebelumnya? Wah, menarik sekali pertanyaannya nih Miss Diana. Sebenarnya kalau dari program, banyak juga program yang kebetulan kami melanjutkan dari program-program OSIS
periode sebelumnya. Tapi khusus di periode ini salah satu yang cukup yang baru kami terapkan itu dari sistem rekrutmennya. Karena sebelum-sebelumnya mungkin anggota OSIS itu biasanya dipilih oleh Badan Pengurus Inti dan Bapak Ibu Guru. Tapi di periode ini kami memutuskan untuk open recruitment secara wawancara. Jadi betul-betul kali ini kita secara terbuka dan benar-benar anak-anak yang masuk OSIS adalah mereka-mereka yang memang inisiatif dari diri sendiri, bukan karena dipilih atau dengan atau tanpa rekomendasi mereka bisa masuk gitu. Oke, jadi tidak ada unsur keterpaksaan ya? Iya, benar sekali Miss luar Diana. biasa. Dan puji Tuhan juga semuanya bertanggung jawab di OSIS. Tapi selain dari cara rekrutmen itu sendiri, mungkin yang cukup berbeda di tahun ini kita juga buat program untuk kunjungan ke rumah ibadah itu bukan cuman ke satu tempat saja, tapi kita berusaha untuk 1 tahun minimal 1 kali kunjungan, dan setiap tahun itu rumah ibadahnya dari agama yang berbeda-beda. Kebetulan tahun ini kami memutuskan untuk berkunjung ke pura gitu. Jadi agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, berarti ada juga program yang bisa dikatakan program berjalan ya. Iya, artinya wajib diteruskan oleh ketua atau member OSIS selanjutnya. Jadi ini bisa jadi spill juga buat teman-teman yang sudah mempersiapkan diri untuk menjadi the next ketua OSIS dan juga badan pengurus OSIS. Menurut Risha, bagaimana program OSIS ini bisa berdampak positif bagi murid, bagi juga warga sekolah, bahkan bagi masyarakat sekitar? Oke, untuk berdampak positif, sebelumnya ketika kami merancangkan program ini tentu harus dipikirkan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga sekolah. Bahkan ini juga menjadi salah satu kontribusi kita untuk bisa berbaur dengan masyarakat, untuk menjadi solusi juga bagi masyarakat. Nah, untuk menciptakan dampak positif, tentu itu dibutuhkan respon dari dua arah, karena bukan cuman dari kita selaku penyelenggara, selaku OSIS, tapi juga pada siapa, pada target yang kita tuju gitu. Jadi misalkan kita punya target untuk lingkungan, kita punya target untuk masyarakat, ketika kita menjalankan program tersebut juga tentu diawali dengan doa ya Miss Diana, karena semuanya akan berjalan baik kalau atas seizin dan restu dari Tuhan. Tentu dalam menjalankan program itu juga harus dengan niat yang tulus dan dengan progres yang matang, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa memberikan dampak positif, dan tentunya bisa menerima evaluasi juga. Oke, jawaban yang sungguh cerdas ya. Tidak heran ya kakak jadi ketua OSIS ya. Oke kak, setiap program pasti ada tantangannya, betul? Betul sekali. Iya. Menurut kakak, apa tantangan terbesar yang sudah dialami oleh OSIS selama menjalankan program-program? Kalau dari OSIS sendiri, salah satu tantangan yang lumayan jadi pergumulan bagi kami itu adalah efisiensi waktu. Karena mengingat bahwa kita juga punya tanggung jawab utama sebagai pelajar, jadi kita harus bisa memanage waktu dengan baik. Belum lagi ditambah dengan hal-hal yang tidak terduga. Memang Miss Diana ketika kami membagi job desk di dalam OSIS itu sudah tertata, ini bagiannya siapa, ini bagiannya siapa, tapi ada situasi-situasi yang tidak terduga. Misalnya seperti ada lomba-lomba, ada ujian, terutama bagi teman-teman, mungkin kalau ujian semester itu memang sudah dijadwalkan secara serempak, tapi ujian harian dan lain sebagainya itu tidak serempak, sehingga kita harus beradaptasi dengan itu dan bisa mengerti juga kondisi teman-teman. Belum lagi kebanyakan anggota-anggota OSIS ini juga aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti lomba-lomba yang tidak bisa kami prediksi dari awal. Menjadi perwakilan sekolah maksudnya ya? Iya, betul sekali Miss. Terus ditambah salah satu tantangan utama terutama bagi kita OSIS periode
dari tahun ini karena adanya transformasi sistem dan kebijakan. Terutama bagi kita anggota-anggota OSIS yang sudah di kelas 12 itu jadi tantangan besar karena tahun ini kan ada TKA, sehingga timeline proker kami itu juga akhirnya maju semuanya. Kami usahakan sebisa mungkin untuk selesai sebelum TKA gitu. Jadi itu lumayan padat, tapi ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik. Oke. Pertanyaan terakhir dari Miss ya, apa harapan Risha untuk OSIS SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri secara khusus dan juga untuk warga sekolah secara keseluruhan? Tentunya sebagai ketua OSIS, saya berharap semoga tahun ini dan tahun-tahun yang akan mendatang program OSIS bisa terselenggara dengan baik, terselesaikan semuanya dengan tuntas, dan harapan saya semoga dari tahun ke tahun antusiasme dari warga sekolah juga bisa makin meningkat dan kita bisa menjalin lebih banyak kerjasama bahkan dari pihak-pihak yang ada di luar sekolah. Oke, luar biasa sekali ya. Tarisha, Miss masih penasaran soal kelas meeting. Setahu Miss, selama masa jabatan kamu dan teman-teman itu ada 2 kali kelas meeting. Yang pertama itu di open house, ulang tahun sekolah kita, lalu yang kedua itu di 17-an. Mana nih kira-kira yang merupakan program OSIS? Kalaupun dua-duanya, coba ceritakan specifically tentang program-program itu. Classmate ya, classmate. Jadi kalau tentang classmate ini sebenarnya sesuatu yang beruntung juga Miss, bisa dalam setahun tuh bisa terjadi 2 kali. Karena ini tergolong lumayan jarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan what a surprise, di tahun ini pada saat ulang tahun sekolah juga kebetulan ada kesempatan untuk gelar karya sekaligus buat classmate yang tadi. Nah, kebetulan pada saat ulang tahun sekolah itu memang programnya juga classmate itu ditentukan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi kami selaku OSIS ikut berpartisipasi tapi tidak sepenuhnya merancangkan jenis lomba yang akan ditampilkan. Jadi kami sebatas sebagai panitia dan mengatur seperti dekorasi jalannya acara tersebut. Nah, lebih spesifik kami sebagai OSIS itu merancangkan jenis-jenis mata lombanya itu pada saat 17 Agustus kemarin. Kebetulan pada saat itu juga kita diundang untuk rapat dan kita diberikan izin untuk menuangkan ide-ide kita. Kira-kira ada masukan apa nih untuk lomba-lomba di 17 Agustus? Karena kan mengingat kalau classmate itu yang menjalani juga murid-murid kan, Miss. Satu hal yang cukup perlu diperhatikan pada saat classmate adalah bagaimana peserta didik itu bisa betah gitu selama program classmate itu, karena kita yang menjalani, kemudian mata lombanya juga harus sesuai dengan minat dari siswa-siswi. Maka dari itu kami dari OSIS mewakili teman-teman siswa-siswi, kita memberikan masukan. Ada mata lomba seperti kemarin tuh ada balap karung, terus ada lomba makan kerupuk, terus ada lomba tarik tambang. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah jarang, tapi pada tahun ini kita adakan kembali gitu, Miss. Jadi yang sebelum-sebelumnya mungkin sempat lebih jarang, akhirnya tahun ini kita munculkan, dan banyak juga yang mau kita hidupkan gitu, suasana kemerdekaan di tahun ini. Oke, jadi dari semua mata lomba yang sudah dilaksanakan di kelas meeting, Risha dan teman-teman sekelas berpartisipasi atau tidak? Kita berpartisipasi di semua mata lomba, Miss. Paling suka, paling favorit mata lomba apa ini? Kalau Risha sendiri, saya paling suka sama balap karung. Balap karung? Ya. Kakak yang ikut perwakilan? Betul sekali. Jadi perwakilan? Ya, dan luar biasa. Saya sendiri, ini tuh pengalaman pertama kali, sekaligus pengalaman terakhir di SMA ikut lomba gitu. Kayak kita buat, kayaknya seru deh kalau buat lomba-lomba yang agak lucu-lucu supaya seru. Iya, jadi kenang-kenangan menyemarakan sebelum kita 17-an ya. Oke, luar biasa sekali. Tapi serius, itu memang lucu dan seru karena Miss yang menyaksikan anak-anak wali sendiri pun juga merasa terhibur karena Miss ingat waktu di balap karung di bagian final kalau tidak salah itu kan ada part goyang-goyangnya itu memang di setting dan direncanakan atau diatur alurnya oleh OSIS atau impromptu atau bagaimana?
Jujur kita sebagai OSIS waktu itu kita memang ajukan untuk lomba ini, tapi ini juga surprise ternyata dari Bapak Ibu Guru karena ternyata mekanismenya metode diatur. pada saat finalnya seperti itu. Tapi lucu dan seru karena jadinya lebih menantang dan beda ketimbang sebelumnya kan. Jadi lebih ada challenge-nya sedikit tapi seru dan lucu gitu. Berarti bukan hanya murid tapi juga Bapak Ibu Guru menikmati ya. Betul lomba sekali. ini luar Kan, biasa sekali. Kemarin tuh pada saat balap karung tuh banyak ada juga yang jatuh. Ini salah satunya saya juga jatuh dan hari ini masih ada buktinya. Tapi itu tuh jadi cerita yang seru dan selain dari balap karung ternyata kayak setelah mereka jatuh ketika ditanya gimana, terus mereka cuma ketawa-ketawa. Jadi bukan jadi sesuatu yang menyedihkan atau jadi suatu kenangan yang buruk, tapi itu justru jadi cerita yang lucu dan menyenangkan pada saat masa SMA. Terus kayak lomba tarik tambang juga kemarin tuh ada salah satu yang lumayan menjadi guncangan buat satu sekolah karena kemarin tuh ada satu kelas yang mereka juga surprise banget, mereka tiba-tiba masuk ke lapangan, tiba-tiba pakai daster. Oh iya, benar sekali, benar-benar. Miss hampir lupa. Iya. Kalau tidak salah itu dari 12D. Iya, benar sekali. Ones dan teman-teman. Ones ya, benar ya. Ones Dede. Iya. Tapi mereka benar-benar lucu dan kreatif dan justru di situ sih Miss, di situ titik serunya, di situ titik lucunya. Jadi kita semua tuh merasa terhibur, kemudian lebih terasa meriah kemerdekaannya karena semuanya tuh benar-benar tertarik untuk pergi ke lapangan dan nonton, kemudian ikut. Terus di sini juga lomba-lombanya kan per tim, bukan per orang. Jadi dalam satu kelas tuh bisa dibilang hampir keseluruhannya tuh ikut dalam lomba itu. Jadi tidak ada yang nganggur, tidak ada yang cuman jadi penonton saja, tapi semuanya tuh ikut merasakan lomba dan keseruannya. Gitu. Jadi dilatih juga kekompakan, saling percaya. Ya karena selama ini kan kalian cuman menghabiskan waktu paling kerja kelompok, ya kan, kerjain tugas dan sebagainya. Tapi dikasih wadah dan dikasih momen. Dan kalau Miss ingat waktu itu selama 4 hari ya lombanya diselenggarakan. Cukup lama, cukup banyak juga. Berarti benar-benar 4 hari itu dimanfaatkan untuk mengikuti dan menyelenggarakan lomba ini. Keren sekali ya SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri ya. Oke, setelah balap karung dan teman-temannya yang ada di mata lomba wajib, setahu Miss ada juga mata lomba Got Talent kalau tidak salah, di mana anak-anak mengekspresikan atau menyalurkan bakat-bakat mereka dalam lomba ini. Bisa ceritakan sedikit Kakak? Apakah Kakak juga berpartisipasi di dalamnya atau sebagai pengamat dan penikmat, sebagai audiens yang menyaksikan bagaimana serunya lomba itu? Oke, tahun ini karena sudah di kelas 12 ya Miss Diana ya, jadi saya memutuskan untuk rest dulu nih. Ikut lomba-lomba yang wajib, tapi tahun ini saya tidak ikut lomba Got Talent. Tapi memang banyak kemajuan yang saya lihat seiring berkembangnya waktu juga di kelas 12 ini. Karena saya sebagai audiens kemarin ketika menonton, banyak anak-anak yang mulai berani untuk menampilkan bakatnya di depan umum. Terus banyak anak-anak yang mungkin biasanya tidak begitu menonjol, tapi di lomba kemarin mereka betul-betul berani untuk maju. Bahkan ada yang bisa membawakan lagu dengan sangat baik, dengan nada yang tinggi gitu. Karena kita juga tidak menyangka gitu. Ternyata anak ini bisa nyanyi gitu. Terus banyak hiburan-hiburan kayak dance, tarian-tarian yang bahkan setelah saya coba untuk ngobrol dengan anak-anak yang ikut dance dan ikut menari, itu banyak mereka yang persiapannya itu sudah mepet, tapi mereka tuh bisa banget untuk menampilkan dengan maksimal di depan. Itu yang menurut saya tuh sangat luar biasa, dan luar biasa juga dukungan dari teman-teman Bapak Ibu Guru di dalam kelas gitu, karena bahkan baju, properti, semuanya tuh benar-benar bisa kompak, seragam ya, walaupun waktu persiapannya tuh lumayan singkat, tapi mereka bisa mempersiapkan dengan sangat matang. Terus juga ada anak-anak yang
ketika maju mungkin ada yang melakukan kesalahan, ada yang gugup, tapi justru disitulah saya melihat bahwa itu jadi kesempatan untuk mereka bangkit gitu, karena itu jadi suatu penghargaan sendiri untuk mereka, karena mereka akhirnya bisa untuk mengalahkan rasa takut di dalam diri mereka sendiri. Mereka berani maju, mereka berani untuk tampil. Ketika saya melihat itu, saya cukup bangga dengan adik-adik kelas dan teman-teman saya karena mereka sudah berani untuk mencoba. Oke, sorry. Itu bagaimana maksudnya, Miss? Masih kurang paham. Maksudnya mereka mencoba bangkit, jadi waktu pas mereka ikut lomba, tampilkan bakat mereka, melakukan kesalahan gitu. Kesalahannya kesalahan teknis atau apa? Kesalahan seperti apa maksudnya? Contoh. Oke, contoh Mungkin waktu salah itu satu ada peserta. salah satu peserta yang membawakan puisi kalau tidak salah, ya puisi, dan mungkin di tengah-tengah entah dia merasa grogi atau gugup atau bagaimana, akhirnya terbata-bata saat membacakan teks puisi tersebut. Tapi ketika yang bersangkutan itu dia berhenti bicara, semua audiens yang ada di ruangan itu juga justru menyemangati, justru kita kasih tepuk tangan, Kasih kita tepuk tangan. bangkitkan Menyemangati dia. dengan cara tepuk Iya, tangan, oke. benar sekali Miss Diana. Dan meskipun mungkin sempat ada kekeliruan sedikit, tapi anak itu masih berusaha untuk tetap bacakan puisinya sampai akhir gitu. Dan seperti apapun hasilnya, dia berhasil untuk menyelesaikan puisi dia sampai akhir. Itu yang menurut saya mentalnya sangat bagus, karena walaupun ada kesalahan, walaupun ada hal-hal yang tidak terduga, mungkin itu dia gugup atau bagaimana, tapi dia berhasil untuk menyelesaikannya sampai habis. Berarti kalau Miss bisa tangkap dari cerita kamu, sebenarnya lomba ini bukan hanya ajang untuk menampilkan bakat dan mencari juara, tapi juga momen step di mana kalian bisa lebih dewasa lagi ya, luar biasa. Oke, kita sudah tiba di akhir podcast kita. Namun sebelum menutup podcast kita hari ini, Miss minta Kakak Risha bisa kasih pesan singkat, boleh ya? Untuk warga sekolah, terkhususnya murid SMA Kristen Citra Bangsa Mandiri, terlebih lagi adik-adik yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon ketua atau calon badan pengurus OSIS, supaya mereka bisa semangat menjalankan bahkan mendukung program OSIS. Pesan saya kepada adik-adik dan teman-teman semua, semangat belajarnya dan jangan lupa andalkan Tuhan di segala situasi. Dan untuk teman-teman semua, baik anggota OSIS maupun bukan pengurus OSIS, mari sama-sama kita berkontribusi, karena satu langkah dan partisipasi Anda itu sangat berarti untuk sekolah kita tercinta. Benar sekali. Terima kasih banyak Kakak Risha yang sudah mau menyempatkan waktu ya, Terima bersedia kasih kembali, iya Miss. hadir di podcast kali ini ya, menjadi teladan dari cerita-cerita inspiratif yang sudah Kakak bagikan. Semoga siapapun yang melihat tayangan ini bukan saja menikmati apa yang sudah kita suguhkan bersama, tapi juga bisa meneladani apa yang sudah Kakak Risha dan teman-teman lakukan. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Citra Talks, your voice, our story.